Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, sejak tenggelamnya matahari kemarin petang hingga pagi, umat Islam di seluruh jagat raya ini tidak henti-hentinya memandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil untuk mengagungkan asma Allah. Kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil itu diucapkan bersaut-sautan dengan penuh kesyukuran untuk menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah, termasuk kita yang berada di ND dan sekitarnya ini. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia untuk melakukan sholat Id setelah sebelumnya kita diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa dan qiyamul lail yang pahalanya tidak terhitung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, kita baru saja meninggalkan bulan yang amat mulia, bulan penuh rahmat dan ampunan yang membuahkan takwa dan memberikan fitrah, bulan ujian kesabaran dan kegiatan rasa, bulan dosa diampuni, kesalahan dimaafkan dan kotoran dicuci, bulan di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, bulan penuh berkah dan janji dijauhkan dari api neraka, bulan yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi sebagai madrasah mutamaizah atau lembaga pendidikan istimewa bagi orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berhasil lulus menjadi muttaqin, sebagaimana firman Allah: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu sekalian dapat bertakwa. Ibadah Ramadan yang kita jalankan sebulan penuh adalah sarana untuk menemukan kembali jalan menuju fitrah. Pada siangnya kita berpuasa, di mana pahalanya tidak tergantung seberapa jauh kita lapar dan dahaga, melainkan tergantung kepada apakah kita menjalankan dengan iman dan ihsan kepada Allah serta penuh introspeksi atau tidak. Pada malamnya kita diberikan qiyamul lail
bulan Ramadan. Kita ramaikan dengan tadarus Al-Quran agar kita bisa mengaca diri apakah tingkah laku kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau belum. Dan pada akhir Ramadan kita tutup dan sempurnakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan zakat fitrah sebagai ungkapan simbolik rasa syukur kepada Allah dan kecintaan kita kepada kaum miskin dan fakir. Kini Ramadan telah berlalu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah kita raih selama bulan Ramadan? Sedih rasanya apabila setelah Ramadan nanti kita akan mendapati diri kita sebagai orang yang gagal dan kalah, yaitu orang yang tidak mampu menjaga konsistensi dan prestasi yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Ternyata kita hanya menjadi seorang Ramadhani saja, yaitu orang yang ingat Allah hanya pada bulan Ramadan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu telah mati dan berlalu, sementara Allah tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Di antara orang salaf ada yang berkata, seburuk-buruk orang ialah yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Maka jadikanlah diri Anda sebagai seorang Rabbani dan jangan menjadi Rabbani. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih baik dari itu. Semoga Ramadan ini memberkati hati kita sehingga kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama Ramadan ini tetap terjaga dan menjadi kebiasaan hidup kita selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat rahimakumullah. Di hari raya Fitri ini kita kembali kepada fitrah yang suci. Kembali kepada fitrah berarti kita memperoleh tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa setelah 11 bulan terlumuri oleh berbagai kotoran, noda dan dosa yang telah merusak nilai kemanusiaan kita. Kembali kepada fitrah berarti kita memperoleh pembebasan dari segala penunggu nafsu duniawi yang membuat kita terlena, bahkan seringkali membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada fitrah berarti kita memperoleh kesempatan untuk taqarrub atau mendekatkan diri di hadirat Allah yang Maha Suci, karena jiwa kita telah disucikan oleh-Nya. Kesempatan untuk bertaqarrub di hadirat Allah itulah yang amat membahagiakan dan menjadikan dambaan bagi setiap muslim. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk istisqa atau melakukan koreksi menyeluruh terhadap berbagai praktek kehidupan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan kita. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan tahun ini, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita jadikan pegangan untuk mengaruhi kehidupan yang akan datang. Setidaknya ada 4 pesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat integritas moral. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya, sehingga dalam kehidupan selama Ramadan ini umat Islam memiliki kesadaran moral yang semakin baik. Dengan demikian, maka individu muslim akan menemukan jati dirinya dan fitrah kemanusiaan sebagai makhluk yang siap mengabdi kepada Allah. Dalam rangka pengabdian itulah ibadah di bulan Ramadan memberikan tuntunan bagi setiap muslim untuk hidup jujur, ikhlas, mampu menahan diri dan mengendalikan hawa nafsunya. Kita harus waspada dan mewakili kepada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa dalam diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi mengantarkan menuju pintu kebahagiaan. 3 sifat yang berpotensi mencelakakan manusia itu adalah: pertama, sifat kebinyatanan, yaitu sikap hidup yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kedua, sifat buas, yaitu sikap hidup yang penuh kezaliman dan sedikit keadilan, yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar.
Ketiga, sifat syaitaniyah, yaitu sikap hidup yang menghambat kepada hawa nafsu sehingga menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap, dan mana yang korupsi. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Berbagai penyimpangan terus merajalela, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Kriminalitas seperti perjudian, pornografi, pelacuran, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain masih merupakan bagian dari keseharian hidup masyarakat kita. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang asing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat dengan baik mengoptimalkan sifat rububiyah dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi akhlakul karimah ataupun pekerti yang luhur. Selanjutnya, ia menjadi insan mutakin, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik bersama manusia, sebagaimana firman Allah, wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Dan orang-orang yang menahan amalnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah Ramadan yang kedua, membangun kesadaran dan kebijakan. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan begitu indah pada detik-detik akhir Ramadan, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya, terutama kepada kaum fakir miskin, tampak bagaimana kepedulian sosial serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dan orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Ada sebuah kisah yang dapat dijadikan contoh tentang kepedulian sosial ini. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri lebih siang dari biasanya. Kejadian ini bukan karena beliau lupa, sakit, atau tertidur. Rasulullah terlambat ke dalam perjalanan ke tempat sholat Id. Beliau mendapati seorang anak yang berburu kerja di tengah teman-temannya yang asik bermain dan bersuka cita. Rasulullah kemudian menghampiri anak tersebut. Kalau ditanya dengan penuh kasih sayang kembali bertanya, "Wahai anakku, kenapa kamu bersedih di saat teman-teman bersukaria? Di mana rumahmu? Siapa orang tuamu?" Dengan bergerak air mata, anak kecil itu menjawab, "Ayahku telah mengambil pelajaran yang membela agama Islam, sedangkan ibuku menikah lagi dan tak lagi menghiraukanku." Mendengar jawaban anak kecil yang polos itu, Rasulullah merasa haru bertanya, "Maukah kamu menjadikan aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, sedangkan Fatimah dan Ali sebagai bibi dan mamamu?" Rasulullah kemudian mengajak anak itu ke rumah dan meminta agar Aisyah memandikannya dan memberikannya pakaian yang pantas. Anak kecil yang tadinya berpakaian dekil dan berwajah muram, kini kelihatan bersih dengan pakaian bagus dan berwajah berubah menjadi ceria. Ia keluar dari rumah Rasulullah sambil berteriak kepada teman-temannya, "Akulah anak yang hari ini paling bahagia. Muhammad telah menjadi ayah.
Aisyah menjadi ibuku, sedangkan Fatimah dan Ali menjadi bibi dan pamanku. Sungguh tak terkira bahagianya anaknya, kebahagiaan yang tak terbukiskan dengan kata-kata. Kalau satu anak yatim saja dapat menghentikan langkah Rasulullah menuju tempat sholat Idul Fitri, sampai anak tersebut turut bahagia. Lalu mengapa puluhan dan ratusan orang yang mengalami nasib yang sama tidak mampu menggerakkan hati kita untuk peduli, menyantuni dan membahagiakan mereka? Apalagi di masa yang serba sulit saat ini. Sejak munculnya virus corona yang telah menghantam berbagai sendi kehidupan ekonomi dan sosial kita, sekarang kita dihadapkan lagi dengan El Nino yang telah memicu kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan di negeri ini. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya taraf ekonomi banyak orang. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk sekedar makan dan minum. Mereka itu puluhan, ratusan, ribuan, bahkan entah berapa jumlahnya. Begitu banyak orang yang miskin di sekitar kita, sehingga ada ibu yang tega membuang bayinya karena takut miskin. Ada orang tua yang gantung diri karena stres setelah tidak sanggup membiayai kehidupan keluarga. Inilah contoh potret buram dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi bangsa kita saat ini. Semoga semua peristiwa itu dapat memberi pelajaran yang berharga, agar ke depan kita bersama mampu memperbaikinya dan sekuat tenaga itu berusaha menolong saudara kita untuk keluar dari jeratan kemiskinan, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Intinya, kita tidak hanya memerdekakan diri kita dari sifat bakhil dan zalim, tetapi juga sekaligus memerdekakan kaum du'afa dari fakir miskin, dari belenggu ekonomi yang memiliki mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpesan dalam khutbah singkatnya bahwa satu suap makanan yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami, bahkan lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutra, bahkan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan ruku setiap malam, bahkan lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, bahkan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Jika satu suap makanan yang masuk dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan bagi orang yang lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga, memperkuat silaturahim. Untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahim. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahim dengan saling maaf-maafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahim. Perkembangan teknologi saat ini, media internet khususnya, media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, seperti menjadi ajang silaturahim, memperkuat persaudaraan, tukar-menukar inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Namun, fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax, fitnah, caci maki, padahal tidak ada agama dunia ini yang membenarkan perilaku itu semua. Mari kita perkuat silaturahim untuk menumbuhkan sikap saling pengertian. Jika kita kehilangan sikap tasamuh atau saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran yang jika dibiarkan akan memunculkan sikap radikal, ekstrim, dan berujung kepada tega menyakiti orang lain. Silaturahim akan memunculkan silatul fikri, yakni menyamakan dan menguatkan pemikiran, ide dan gagasan, sehingga akan menemui titik temu kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan memunculkan silatul ruh, yakni hubungan spiritual dan jiwa antara sama manusia
yang akan semakin membuahkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Silaturahim akan memberikan pesan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jemaah yang dimuliakan Allah, di hari yang fitri ini selaku khatib, kami mengajak kita semua untuk saling memaafkan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Bersilaturahim menyambung tali kasih di antara kita. Mari kita kunjungi saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, terutama kerabat yang miskin. Silaturahim tidak akan bermakna jika kita hanya sekedar berkunjung, bertemu dan bertatap muka. Silaturahim kita baru berarti jika di dalamnya kita menjalin tali kasih sayang. Kita tolong saudara kita yang kurang mampu. Kita bantu saudara kita yang perlu bantuan. Kita hormati orang yang lebih tua. Kita sayangi saudara kita yang lebih muda. Dalam Al-Quran banyak kita dapati perintah bersilaturahim. Di antaranya Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga dekatmu akan haknya, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kesempatan Idul Fitri tidak akan kita jumpai pada momen lain apapun. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada mereka yang sudah mulai renggang. Kesempatan ini sangat baik untuk merapatkan kembali kepada yang sudah akrab dan dekat. Kesempatan ini tetap lebih baik untuk memupuk tali persaudaraan. Ada janji Rasulullah SAW yang patut kita renungkan bersama. Beliau bersabda, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaknya dia bersilaturahim, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang keempat, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Hikmah Idul Fitri menjadi titik tolak bagi kita, menjadi awal untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selama 30 hari penuh kita menempa diri kita dengan kebaikan melalui ibadah puasa, sholat, mengaji dan membayar zakat. Hasil ibadah kita memiliki makna dan hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam ibadah puasa, kita juga diajarkan bagaimana menahan nafsu dan keinginan kita. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan benci syariat, serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, mengunjing, mengumpat, berkata buruk dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berperilaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita kumpul dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh dengan orang lain. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberikan efek positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semoga kita tidak menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali adalah lapar dan haus. Demikianlah 4 pesan disampaikan oleh Ramadan. Mari kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan pesan-pesan ini dalam bingkai kehidupan nyata. Mari kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain.
menjalin hubungan silaturahim, serta kita sama-sama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, serta selalu semangat untuk membangun masa depan dengan sebuah sistem sosial yang bermartabat, adil dan makmur untuk seluruh masyarakat. Akhirnya, wa qulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Akhirnya marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi syahr Ramadan, wa lakal hamdu bi ahli wal mal wal mu'afati, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana bil Qur'anil karim. Allahumma zakki nufusana bil Qur'anil karim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa ahsin lana dunyana allati fiha ma'ashina wa ahsin lana akhiratana allati ilayha ma'adna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna na'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar ya karim.
Apa?